Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimai Seikatsu episode keempat. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkannya Yuta yang kini sedang menuntun sepedanya karena ban sepeda milik Yuta yang tengah bocor. Dan di sini Yuta terlihat memikirkan tentang Saki yang kini telah tinggal bersamanya selama 1 bulan. Yang mana meskipun ia telah bersama Saki di satu rumah yang sama, namun ia dan Saki masih saja saling canggung karena seolah mereka merasa sedang bersama orang asing. Lalu selang beberapa saat ketika Yuta telah tiba di rumah, di sini ia pun tiba-tiba terkejut dengan Saki yang kini tengah mendekati dirinya. Dan ternyata di sini Saki hanya ingin meminta bantuan kepada Yuta untuk diajari mata pelajaran sastra modern. Yang mana karena hasil ujian dari Saki agak buruk, sehingga ia ingin meminta kepada Yuta mengajarinya agar Saki bisa memperbaiki nilainya pada remedial nanti. Dan alasan Saki tidak terlalu pandai dalam mata pelajaran sastra karena dirinya kerap kali merasa kesulitan untuk memahami maksud perasaan dari para tokoh yang ada pada sebuah cerita. Yuta yang mendengarnya pun awalnya merasa agak terkejut karena yang ia tahu Saki adalah gadis yang peka terhadap suasana di sekitarnya. Hal ini bisa dilihat dengan tindakan Saki kepada Yuta yang berusaha menyesuaikan diri dengan sifat dari Yuta. Namun di sini Saki justru menyangkalnya bahwa yang dikatakan Yuta tidaklah benar. Yang mana karena sebenarnya ia tidak pandai dalam memahami perasaan orang lain, sehingga ia harus belajar menyesuaikan diri dengan keinginan dari orang tersebut. Dan mengesampingkan hal tadi, di sini Saki benar-benar meminta Yuta untuk mengajarinya sastra modern, karena ia tidak ingin jatah liburannya malah diisi tugas, sehingga ia tidak bisa leluasa ketika kerja sambilan nanti. Lantas meskipun sampai saat ini Yuta belum menemukan lowongan pekerjaan untuk Saki, namun di sini Saki sementara tidak mempermasalahkan hal itu karena yang terpenting saat ini Saki bisa mendapatkan nilai yang bagus dalam sastra modern. Yuta yang mendengarnya pun akhirnya mau menuruti permintaan Saki asalkan Saki bisa merasa senang. Lalu ketika Yuta sedang membahas soal ujian sastra sebelumnya, di sini Saki sempat dibuat agak kesal dengan Yuta karena seolah Yuta sudah tahu alasan Saki bisa mendapatkan nilai yang jelek, yakni sebab Saki yang kehabisan waktu dalam memikirkan alur cerita pada soal tersebut. Dan ketika Yuta bertanya tentang bagian mana yang tidak dipahami Saki, rupanya hampir keseluruhan cerita tidak bisa dipahami oleh Saki, mulai dari konflik hingga perasaan dari setiap tokoh-tokohnya. Lalu karena isi cerita tersebut berisi tentang masalah percintaan, sehingga di sini Yuta pun meminta Saki membayangkan bagaimana perasaan dari Saki ketika Saki sedang jatuh cinta terhadap seseorang. Namun ternyata hal tersebut juga agak sulit bagi Saki karena Saki tidak pernah mengalami yang namanya jatuh cinta sebelumnya. Lantas karena Yuta juga sama-sama belum pernah merasakan yang namanya jatuh cinta, sehingga di sini ia pun meminta kepada Saki untuk mempelajari latar belakang dari tokoh-tokoh yang ada pada cerita tersebut, maka perlahan nantinya Saki bisa memahami tentang perasaan dari tokoh-tokoh tersebut. Hari pun semakin sore, dan ternyata setelah menggunakan metode dari Yuta, rupanya Saki bisa lebih mudah memahami isi ceritanya dan ia hampir bisa mengerjakan semua soal pada lembaran soal ujian sebelumnya. Dan setelah itu, di sini Yuta memberi semangat kepada Saki bahwa Saki pasti bisa memperbaiki nilainya pada remedial nanti. Hari esok pun tiba, karena Yuta tidak ingin mengganggu belajar dari Saki, sehingga di sini Yuta pun tidak meminta dimasakkan sarapan oleh Saki agar Saki tetap fokus dalam belajarnya. Dan di sini awalnya Saki merasa tak enak kepada Yuta karena sudah tugasnya dalam membuatkan sarapan untuk Yuta. Namun karena Yuta tetap memaksa tidak mau, sehingga kini Saki pun merasa berterima kasih kepada Yuta sebab Yuta yang membiarkannya bisa fokus dalam belajarnya. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Yuta yang kini sedang bengong sendirian di lorong, yang mana di sini Yuta tengah mencari sebuah info tentang cara belajar yang baik dan juga efisien, yang mana nantinya Yuta ingin agar Saki bisa menerapkannya sehingga Saki nanti bisa belajar dengan baik dan nyaman.
Lalu setelah itu tiba-tiba Yuta dikejutkan dengan Maya yang kini malah memanggilnya dengan sebutan kakak. Yang mana karena Saki telah dianggap sebagai saudari bagi Maya, sehingga ia pun ingin memanggil Yuta dengan sebutan kakak. Lantas setelah Yuta tahu bahwa Maya adalah murid yang pintar, sehingga di sini Yuta pun bertanya kepada Maya tentang metode belajar yang baik yang nantinya bisa diterapkan kepada Saki. Dan di sini Maya terlihat terkagum dengan Yuta karena Yuta yang begitu perhatian kepada Saki yang merupakan adik tirinya. Lantas karena biasanya Maya belajar sambil mendengarkan musik, sehingga di sini Maya pun memberi sebuah usul bahwa Saki bisa mencoba belajar sambil mendengarkan musik agar Saki bisa lebih rileks ketika sedang belajar. Dan ketika Yuta mencoba bertanya tentang genre musik apa yang biasanya didengarkan Maya, seketika itu Yuta pun malah dibuat kebingungan sebab Maya tidak memiliki genre musik favorit dan ia hanya mendengarkan musik random yang ada di YouTube-nya. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Yuta sedang bekerja, di sini Yuta pun dijahili Shiori sebab kini Yuta yang sedang terlihat melamun. Yang mana di sini Shiori ingin memperingati kepada Yuta agar jangan melamun ketika sedang melayani pelanggan. Lalu selang beberapa saat, di saat Yuta yang hendak pulang, di sini Shiori mencoba menggoda Yuta agar Yuta jangan pulang terlebih dulu meninggalkan dirinya. Lantas karena Shiori dianggap cukup pandai dalam memberikan saran, sehingga di sini Yuta pun tidak jadi pulang terlebih dulu, sebab ia sekalian bertanya tentang musik apa yang cocok digunakan ketika belajar. Dan karena kebetulan Shiori juga sering belajar sambil mendengarkan musik, sehingga di sini ia pun memberikan berbagai playlist musiknya yang mungkin bisa digunakan agar Saki bisa fokus dalam belajarnya. Lantas di sini Shiori meminjamkan earphone-nya untuk Yuta agar Yuta bisa mendengarkan musik yang biasa ia dengar. Namun seketika itu di sini awalnya Yuta merasa agak gugup karena ia akan menggunakan earphone milik seorang gadis yang juga merupakan senior yang sangat ia hormati. Lalu setelah mendapatkan beberapa list musik yang cocok, setibanya di rumah Yuta langsung memberikan list musik tersebut kepada Saki agar nantinya Saki bisa belajar dengan nyaman. Dan di saat Saki tengah mencoba mendengarkannya, rupanya Saki benar-benar suka dengan beberapa musik tersebut. Yuta yang tahu pun di sini merasa bersyukur bahwa saran yang ia berikan bisa membantu mengatasi masalah belajar dari Saki. Lalu ketika Yuta memberitahu kepada Saki bahwa beberapa musik itu merupakan saran dari Shiori, seketika itu Saki pun terlihat agak terdiam sambil memikirkan tentang Shiori. Lalu setelah itu Saki pun mengatakan kepada Yuta bahwa ia merasa kagum terhadap Shiori karena selalu bisa diandalkan dalam berbagai hal. Dan di sini Yuta sangat setuju dengan Saki bahwa Shiori merupakan sosok yang hebat, yang mana meskipun Shiori orangnya agak kikuk dan juga humoris, namun Yuta berkali-kali dibuat salut terhadap Shiori, seolah Shiori tahu tentang banyak hal apapun, sehingga ia selalu bisa mendapatkan solusi berkat bantuan dari Shiori. Tidak hanya itu, karena Shiori pandai dalam berinteraksi dengan orang-orang, sehingga Yuta pun merasa nyaman ketika ia sedang bersama Shiori. Dan meskipun sebenarnya Saki sangat ingin berterima kasih kepada Shiori, namun sepertinya Saki merasa agak cemburu dengan Shiori yang selalu bisa diandalkan oleh Yuta. Selain itu, karena Shiori juga berada di tempat kerja yang sama dengan Yuta, sehingga membuat Saki pun jadi merasa penasaran tentang seberapa dekatnya Yuta dan juga Shiori. Lalu setelah mereka makan malam bersama, saat ini Saki pun akan belajar sambil mendengarkan musik sesuai arahan yang diberikan Yuta kepada dirinya. Dan meskipun Saki masih merasa agak cemburu dengan Shiori, namun ia tetap harus mendengarkan musik yang disarankan Shiori agar dirinya kini bisa fokus dalam belajar dan bisa membuat Yuta merasa bangga dengan dirinya yang bisa lolos ketika remedial nanti. Oke, untuk pembahasan anime Gimai Seikatsu episode keempat cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.